Malaikat diperintahkan untuk mencatat yang pertama rizki. Rizkinya dicatat. Apakah Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman albasana thawbar ridha musallimina daiman bima qadha. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah memberikan kita pakaian keridhaan dan pasrah selamanya dengan apa yang telah diqadhakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu muqassimul arzaqi wa basitul yadaini bil infaqi. Maha suci Allah, Zat yang telah membagi rizki dan Zat yang selalu memberikan infak kepada kita. Tidak ada satupun makhluknya Allah yang lepas atau terlewatkan dari infaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk yang hidup ini pasti dinafakahi, ditanggung rizkinya, dijamin makanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Qasamahu wa nahnu fil arhami naktaktubuhu malaikul alami. Allah telah membagi rizki. Wa nahnu fil arhami, sedangkan kita masih ada dalam rahim ibu. Taktubuhu malaikul alami, yang rizki itu, jatah rizki bagi kita ini sudah dicatat oleh malaikat. Disebutkan dalam satu hadis tentang penciptaan manusia ini, arba'ina yauman nutfatan summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Disebutkan bahwa janin yang ada di dalam rahim ibu ini 40 hari pertama berupa air mani. Kemudian 40 hari selanjutnya berupa segumpal darah, dan 40 hari selanjutnya berupa segumpal daging. Setelah calon bayi ini berupa segumpal daging, 40 hari dikali 3 berarti 3 bulan, 120 hari. 3 bulan, 4 bulan berarti. Kemudian summa yanfukhu summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk si janin ini, dan malaikat itu diperintahkan untuk meniupkan ruh. Saat itulah ada peristiwa nafkhur ruh, nyawa ditiupkan kepada sang calon bayi ini. Summa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan malaikat itu diperintahkan untuk mencatat 4 kata kunci, 4 kalimat. Bikatsbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'id. Malaikat diperintahkan untuk mencatat yang pertama rizkihi. Rizkinya dicatat. Apakah anak ini termasuk rizkinya yang gampang, apa yang sulit, apa termasuk orang kaya atau kaya banget, atau termasuk miskin atau miskin banget, dicatat oleh Allah saat itu. Malaikat yang diperintahkan untuk menulisnya. Wa ajalihi, ajalnya juga dicatat. Kapan jadwal matinya dia? Tahun berapa? Oh, yang ini 2021, yang ini 2022, terus dicatat semuanya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa mengajukan jadwal ajal, tidak ada yang mengakhirkan jadwal ajal. Semuanya bi ajalin mahdud, sudah tertulis dan pas jadwalnya, tidak ada yang molor. Wa amalihi, amalnya juga dicatat. Dia termasuk orang yang senang berbuat baik, apa termasuk orang yang senang berbuat jahat, dicatat.
Wasyaqiyun am sa'id, dia dicatat tergolong orang yang bejo apa orang yang celaka. Beruntung apa sukses apa celaka ada di neraka, surga apa neraka. Di situ dicatat. Makanya orang Jawa ketika membaca hadis ini kemudian peka. Oh, berarti saat itulah, saat sebelum masuk 4 bulan itulah kita harus memohon betul kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang Jawa membuat adat yang disebut neloni. Saat itu neloni. Kenapa? Karena itu detik-detik menunggu saat nafkhur ruh dan saat malaikat dicatat untuk menulis 4 perkara untuk sang calon bayi ini. Laisal ghina dalila fadlin abada kama ata 'anin nabiyyi Ahmada. Kekayaan bukanlah bukti keutamaan seseorang, sebagaimana disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisal ghina an kasratil 'aradi dan seterusnya itu. Walakinnal ghina ghinan nafsi, dan hadis-hadis yang lain tentang takaran kaya dan miskin. Di situ sama sekali tidak menyebutkan kalau orang kaya berarti dia lebih mulia di sisi Allah, yang miskin berarti orang yang hina di sisi Allah. Tidak menjadi ukuran. Betapa banyak seorang wali-walinya Allah yang diberi ujian fakir, diberi ujian kemelaratan dunia, dia tidak sama sekali dikasih gemerlap dunia, hidupnya serba susah. Dan betapa banyak orang jahat dikasih kekayaan, tidak pernah sholat, tidak pernah duha dia. Sing sholat duha melarat, sing tidak duha sugi. Akhirnya sing sholat duha ngenes ngesuloh. Tidak, karena kekayaan bukan menjadi ukuran keutamaan seseorang. Wong Cina itu, wong Cina tidak tahu sholat, nggak tahu tahajud, nggak tahu maca Quran, nggak tahu maca surat Al-Waqi'ah, nggak tahu sedekah, cereket, medit wangi, tapi diberikan kekayaan oleh Allah. Tapi kekayaan bagi orang yang jahat adalah istidraj minallah. Itu jarine wong Jawa disebut pengelulu. Dikasih terus kekayaan supaya apa? Supaya dia semakin maksiat. Kalau semakin banyak maksiatnya, siksanya juga akan semakin banyak. Makanya kalau kita ini tidak taat kepada Allah, jarang baca asbabur rizki, kita ini jarang beribadah, banyak maksiat, kok diberi kekayaan sama Allah? Jangan tertipu, jangan senang dulu. Bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Shalla alaihi Allahumma barqun wa matwa munibun lil munajati nahat wa alihi wa sahbihi al-'izami wa tabi'ina syir'atal islami. Wa ba'du hadza rajasun manzumu muhabbarun talazzuhul fuhumu wa samtuhu bi bughyatil huzaqi liyan'amu bi sa'atil arzaqi wa qad ata fi syir'atir rahmani asbabu bastir rizqi lil insani wa til mafatihu atat kanadhma likayda huza sa'atan wa ilma. Kemudian salawat salam semoga terus tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in yang mengikuti jejak langkah mereka semuanya, yang terus istiqomah menjalankan syariat agama Islam. Kemudian ini adalah nazaman Bahar Rojas yang tersusun, modelnya bagus, nanti kita baca akan enak, lafadznya tidak mumet, tidak ruwet, tidak repot difahami, gampang. Kemudian kata muallif, ini muallifnya adalah Ad-Doktor Muhammad Abdurrahman Syamileh Al-Ahdal. Ini yang karang kitab ini banyak, beliau karangannya tentang nazaman-nazaman. Wasamtuhu bi bughyatil huzzaqi liyan'amu bi sa'atil arzaqi. Saya beri nama Bughyatul Huzzaq. Namanya Bughyatul Huzzaq. Bughyah itu maknanya matlab atau yang dicari, tujuannya orang-orang cerdas. Orang-orang cerdas lima alifati mafatihil arzak, untuk mengetahui kunci-kunci rizki. Liyan'amu bisa'atil arzaki, agar mereka para orang-orang cerdas itu bisa merasakan nikmat dengan rizki yang lapang, rizki yang lancar. Ya, meskipun rizki itu sudah ada jatahnya, sudah ada tulisannya, ditulis oleh malaikat yang tadi diterangkan, tapi kita karena tidak tahu jatah rizki, tulisan kita ini tergolong orang yang rizkinya mudah atau enggak, maka kita harus menggapai
Tidak ada salahnya, bahkan dianjurkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang telah akan disebutkan nanti di kunci-kunci rezeki ini. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat dan mengajarkan umatnya untuk melakukan amalan-amalan yang membuat rezeki kita lancar. Waqad ata fi syir'atir rahmani asbabu bastir rizqi lil insani. Karena memang di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala ada beberapa ayat, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang bastur rizqi lil insan. Ini adalah miftah, mafatih yang nanti disusun dengan baik supaya kalian bisa rizkinya lancar, bisa mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat insya Allah.